ada 3 patung yang berjasa bagi proklamasi Indonesia. Yang pertama adalah Ahmad Suharto, Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia, bersama Soekarno dan Bung Hatta yang merumus proklamasi. Dan yang kedua adalah Soekarno, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi presiden pertama, bersama Bung Hatta dan Ahmad Suharto menyusun dan merumuskan naskah proklamasi. Yang ketiga ada Muhammad Hatta, wakil presiden pertama dan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, merumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno dan Ahmad Suharto. Juga ada patung yang berjasa bagi proklamasi Indonesia, yaitu Muhammad Ibnu Sayuti atau sering dipanggil Sayuti Malik. Beliau adalah tokoh pers nasional yang tertarik dengan politik dan juga orang yang menulis proklamasi. Ini meja yang digunakan untuk mengumpulkan proklamasi daerah seperti Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Ahmad Suharto untuk pengurusan naskah proklamasi. Ini adalah proklamasi yang digunakan pada Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk kebanyakan proklamasi yang mengatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia. Di sini ada replika proklamasi yang dibuat sama persis seperti aslinya. Di sini juga ada bendera replika bendera Indonesia yang dijahit oleh sabut nama itu Henrietta. Ini adalah replika naskah proklamasi yang dibikin seperti naskah aslinya dengan tulisan tangan Soekarno. Di sini juga ada replika dari bendera yang dibuat oleh Henry Caroline, yaitu istri Johannes yang dikibarkan di Lapangan Riri di Jalan Serang nomor 5 Jakarta Pusat pada perayaan proklamasi 17 Agustus. Dan ini adalah rekaman suara wawancara dari 2 tokoh yang menjadi saksi mengenai peristiwa perumusan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan ini adalah ruangan koleksi yang digunakan oleh para tokoh dalam kesehariannya untuk mengekspresikan minat dan cinta rasa tanah air. Di sini ada cap tanda tangan yang digunakan sebagai alat pengesahan dokumen resmi. Ini juga ada cangklong itu pipa lengkung, di mana salah satu ujungnya berbentuk cawan sebagai tempat tembakau. Ini juga ada pemantik yang digunakan oleh perokok pada tahun 1910. Dan ini juga koleksi keris yang digunakan sebagai senjata sekaligus aksesoris untuk melengkapi busana-busana tradisional Jawa yang digunakan untuk pertemuan-pertemuan resmi. Dan ini adalah ruangan yang dimana dipakai oleh Sayuti Malik dan BM Dia untuk menulis sebuah teks proklamasi pada tahun 1945. Dan ini adalah ruangan pertemuan dengan Laksamana Maeda pada 16 Agustus 1945 untuk membacakan sebuah teks
proklamasi di kediamannya. Oke. Jadi di sini ada kopiah proklamator dari milik presiden pertama kita dan juga wakil presiden atau Soekarno-Hatta dan juga Muhammad Hatta. Kopiah atau peci hitam dipopulerkan oleh presiden pertama kita dan juga wakilnya sebagai simbol dari nasionalisme negara kita. Nah, tempat ini adalah tempat pengesahan sidang proklamasi kita. Konsep proklamasi kita telah dirumuskan oleh Bung Hatta dan Bung Ahmad Sabarjo di bawah Serabi menemui para hadirin untuk telah menunggu. Bung Karno kemudian membaca rumusan pernyataan kemerdekaan yang dibuat secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sekarang kita berada di tempat atribut Tengku Muhasan seperti tongkat, baju, dan peci. Jadi di sini ada tongkat Al-Hamidan dan juga pakaiannya. Dan juga di sini ada arloji milik dari Dalil Hamidan dan juga kacamatanya Markus Hamidan. Teman-teman, hari ini kita berada di ruangan toko para ilmuwan. Itu ada sini ada para nasionalis kita. Ini ada baju jas Soekarni, dan di sini ada toga Suprono, dan ini adalah topi juga yang dipakai nasionalis kita. Di sini ada patung Gusti Ketut Puja, yaitu dibuat pada tanggal 19 Mei 1908 sampai 4 Mei 1977. Ketut Puja ini anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mewakili Sunda kecil saat ini di Bali dan Nusa Tenggara. Salah satu tokoh yang hadir pada perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maedan. Menjadi gubernur Sunda kecil pada tanggal 19 Agustus 1945 sampai 29 Januari 1945.